Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Om Ras, sebuah kisah yang berjudul Triana. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam itu juga Sri diruqyah oleh guru tersebut. Pada saat proses terakhir, ia melihat sosok hitam dengan wajah rusak berdiri menatapnya. Entah sosok apa itu, Sri pun tidak tahu dan tidak mau tahu. Mengingat rupanya saja membuat Sri ketakutan. Benar saja setelah itu, Sri tidak bisa melihat Triana lagi. Bahkan mendengar suaranya saja Sri tidak bisa. Membuat kehidupan Sri kembali seperti dulu lagi. Bahkan kini ia sudah tidak memiliki keceriaan sedikit pun. Semuanya terasa menyiksa tanpa Triana. Tidak terasa 3 bulan sudah berlalu. Malam itu Sri memberanikan diri untuk memanggil Triana kembali. Triana, 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 datanglah, aku merindukanmu. Gumam Sri menatap gelas kopi di hadapannya. Hening, tidak ada suara apapun saat itu. Hanya hembusan angin yang membuat Sri merinding. Triana, aku sakit. Mereka jahat padaku. Tidak ada siapa-siapa yang mau membela aku selain kau, Triana. Kumohon datanglah. Ucapnya mulai terisak. Tetap tidak ada jawaban. Akhirnya, Sri memutuskan untuk pergi tidur setelah ia puas menangis. Tidak tahu pukul berapa saat itu, Sri bermimpi bertemu Triana dalam mimpinya. Wanita cantik itu meminta pada Sri agar membuka sedikit celah untuknya, agar Triana bisa kembali dilihat secara nyata olehnya. Bagaimana caranya? Aku akan lakukan apapun itu untuk mengembalikanmu padaku. Aku hanya minta 3 tetes darahmu di setiap kali kau menginginkan aku datang, ucap Triana. Tapi aku takut melukai diriku sendiri, Triana. Tusukan dengan ujung jarum saja, Sri. Tidak perlu kau membuat luka yang besar. Aku pun tidak ingin kau menyayat-nyayat tubuhmu untukku. Dan ketika Sri terbangun, ia langsung menarik nafas lega karena ia sudah menemukan cara untuk mengembalikan sahabatnya. Saat itu juga Sri mengambil jarum, namun ketika hendak menusukkan jarum itu pada jarinya, Sri ragu-ragu. Ia takut, tapi Sri begitu teringat dengan Triana. Ia lakukan juga meski dengan mata tertutup. Sri menangis melihat darah yang mulai keluar dari luka bekas tusukan jarum tersebut. Ia hampir tidak percaya bisa melukai diri sendiri. Sri kemudian menekan ujung jarinya agar darah yang keluar semakin banyak. Dan seiring dengan menetesnya darah itu, Sri akhirnya bisa kembali merasakan kehadiran Triana. Wanita itu tersenyum menatapnya. Setengah malam itu mereka berbincang melepas kerinduan. Triana bagi Sri adalah sosok sahabat yang selalu ada untuknya, selalu melindungi. Tidak pernah ia merasakan persahabatan sehangat itu dengan manusia. Bahkan Triana selalu mengingatkan bahaya sebelum kejadian padanya. Bisa dibilang Sri saat itu sangat bergantung padanya. Namun kelakuannya yang sering berbicara sendirian itu akhirnya ketahuan oleh ibunya lagi. Sri diperiksakan ke beberapa orang dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa Sri sudah tidak bisa diobati. Tapi ada cara agar dia bisa sembuh, yakni harus menikahkan dia. Dan setelah menikah, katanya Sri akan otomatis sembuh dengan sendirinya. Akhirnya karena itu, Sri pun dijodohkan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Tentu Sri tidak mau pada awalnya. Terlebih lagi Triana sudah mengatakan
bahwa laki-laki itu bukan orang baik-baik. Dia juga terpaksa sama seperti Sri. Kalau menikah pun, kalian tidak akan bahagia. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kau tolak. Dia bukan orang yang baik untukmu. Nanti kalau diteruskan, akan ada konflik antara kau dan salah satu pihak keluarganya. Asal kau tahu, kalau konflik itu terjadi, dia tidak akan berada di pihakmu. Bagaimana caranya aku menolak itu, Triana? Kau pun sudah tahu kan, aku menolak hari itu, tapi mereka tidak mau dengar. Kalau kau izinkan, biar aku yang merusak semuanya. Kau cukup izinkan aku masuk ke tubuhmu. Sri terdiam. Tapi apa yang akan kau lakukan? Kau akan tahu jika rencanaku ini berhasil. Dan sejak saat itu, Sri mulai kerasukan lagi. Bahkan kali ini jauh lebih ekstrim. Karena hal itu bukannya menyurutkan niat orang tuanya untuk menjodohkan Sri, malah mereka semakin yakin untuk sesegera mungkin menikahkannya. Gara-gara kau, Triana, aku terbawa emosi, Sri. Mereka menantangku. Aku tidak mau dengar lagi penjelasanmu. Karena Triana masuk ke dalam tubuhnya, itu menyebabkan sosok yang lain juga bisa masuk. Dan bahkan sosok-sosok yang lain itulah yang semakin menyakiti tubuh Sri. Tidak hanya itu, Sri sekarang juga seperti tidak terkendali. Ia menyerang orang-orang dan hampir membunuh sang ibu. Andai tidak ada yang menolong ibunya, mungkin ibunya sudah kehilangan nyawa pada saat itu. Karena itulah Sri kemudian dipasung dan dikurung di dalam kamar. Ustadz sampai pendeta didatangkan, berharap sosok yang merasukinya itu mau keluar setelah mendengarkan perkataan dari Ustadz maupun pendeta. Tapi rupanya tidak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan entah bagaimana, ketika Triana kembali masuk dan mengambil alih tubuh Sri, sosok-sosok yang lain itu pun keluar. Sri sakit selama berhari-hari, dan Triana yang menjaganya agar tidak kemasukan lagi. Maafkan aku, Sri. Aku mengira rencanaku akan berhasil. Tapi rupanya rencanakulah yang membuatmu sakit seperti ini. Setelah Sri sembuh, ia tidak lagi kerasukan karena Triana selalu ada di dekatnya. Hari itu mereka dibawa menuju ke rumah pihak keluarga laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Sri tidak bisa menolak lagi karena tidak ada lagi orang yang mau mendengarkan perkataannya. Desa itu kecil dan berada di pinggir laut. Di depan rumah itu sudah berdiri tenda-tenda untuk pesta pernikahan, dan pelaminan pun sudah mulai dihiasi. Ingat, Sri, aku akan selalu ada bersamamu untuk melindungi dan menjagamu dari siapapun yang berbuat jahat padamu. Kau tidak perlu takut. Sri menarik nafas lega. Inikah akhir masa mudanya, mengabdikan diri untuk seorang laki-laki yang menjadi suaminya, laki-laki yang bahkan belum pernah bertatap muka langsung dengannya. Bahkan Sri tidak bisa mengenali wajahnya di antara wajah orang-orang di area tenda tersebut. Malam harinya, ketika Sri dan orang tuanya tengah duduk sambil melihat orang-orang yang sedang asik bermain kartu di atas panggung, seorang laki-laki bertubuh tinggi datang menghampirinya. Wajahnya sepintas tampak tidak asing bagi Sri. Ya, Sri pernah melihat wajah itu di sebuah foto. Laki-laki itu sangat sopan terhadap orang tua Sri. Ia juga izin untuk mengajak Sri jalan-jalan pada orang tuanya. Sri menatap ibunya ketika beliau mengizinkan laki-laki itu membawanya. Sepanjang jalan, laki-laki itu mencoba untuk mengajak Sri mengobrol. Ketika mereka memasuki jalan sempit yang mengarah ke sebuah rumah, raut wajah Sri tampak berubah. Suasana rumah itu ramai sekali. Namun ia kembali tenang begitu melihat Triana berada tidak jauh darinya. Lelaki itu mengajak Sri untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam terlihat banyak orang yang seumuran dengan laki-laki itu tengah mengobrol. Mungkin orang-orang ini adalah teman-temannya, pikir Sri kala itu. Mereka mengobrol panjang lebar hingga jam dinding sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Ketika sampai di rumah, laki-laki itu dimarahi oleh seorang nenek-nenek. Karena dalam adat mereka, calon pengantin tidak boleh berpergian kemanapun, apalagi di malam hari. Sri dipingit dan dilarang untuk bertemu laki-laki itu selama 3 hari.
Masih selama itu, tapi panggung dan tenda sudah didirikan. Bahkan beberapa sound system juga telah dipasang dan diputar setiap malam. Makan minum Sri hanya dilayani oleh seorang gadis yang usianya tidak begitu jauh dari Sri. Membosankan, keluh Sri pada Triana yang saat itu tepat berada di sebelahnya. Bersabarlah sayang, aku sedang mencari cara untuk membuatmu lepas dari laki-laki itu. Tiba-tiba pintu terbuka dan laki-laki itu masuk ke dalam kamar sambil tersenyum. Mau apa kau? Aku mau mengantarkan ini untukmu. Semoga kau suka. Ujar lelaki itu membawakan cemilan untuk Sri. Terima kasih. Sri bisa melihat wajah Triana yang terlihat sangat tidak suka pada laki-laki itu. Singkat cerita, malam itu adalah malam kedua Sri dipingit. Dan malam itu dia akan ditimung secara bergantian dengan si laki-laki tersebut. Semuanya berjalan lancar karena Triana selalu berada di samping Sri. Adik dari calon suami Sri sangat menyukai gadis manis itu. Bahkan ada yang paling kecil tidak mau lepas dari Sri. Calon mertuanya pun tampaknya sangat baik. Dan setelah pernikahan itu terjadi, Sri tinggal bersama suaminya. Sementara orang tuanya sudah pulang ke kampung halaman. Hari-hari berada di sana bagi Sri sangat menyiksa. Untungnya ada adik-adik iparnya yang selalu setia untuk menemaninya selain Triana. Dan iparnya yang perempuan itu pernah curhat pada Sri bahwa ia dipermainkan oleh laki-laki yang merupakan kekasihnya. Setelah Sri menceritakan kisahnya pada Triana, Triana bersedia membantu dengan syarat harus memperlakukan Sri dengan sangat baik. Walaupun kemungkinan nanti akan ada masalah besar yang terjadi. Entah apa yang Triana lakukan, tepat sehari setelahnya, laki-laki itu mulai menghubungi adik ipar Sri. Tentu gadis itu merasa senang, karena laki-laki tersebut merupakan orang yang sangat ia sayangi. Namun benar apa yang dikatakan Triana, kehidupan Sri di sana mulai memburuk. Suaminya yang semula rutin memberikan uang dan memperlakukannya dengan baik, mulai berubah sikap. Begitupun dengan beberapa iparnya. Hanya 3 iparnya yang masih memperlakukannya sama seperti sebelumnya. Dan semakin hari, mereka juga mulai berubah. Kini tinggallah ipar laki-lakinya yang memperlakukan Sri dengan sangat baik. Ia sering menasihati suami Sri untuk tidak kasar dan lain-lain. Bahkan pernah ia bertengkar dengan suami Sri karena membela Sri. Sebagai istriku, kau tidak pantas jalan berduaan dengan adikku itu, bentaknya. Padahal Sri tidak jalan untuk bersenang-senang dengan adik iparnya itu. Melainkan adik iparnya tersebut menemani Sri untuk membeli sesuatu di warung yang lumayan jauh dari desa itu. Tapi tidak menyangka juga kalau hal itu akan menjadi masalah besar. Hingga membuat adik iparnya itu diusir dari rumah. Habislah sudah, tidak ada lagi yang berada di pihak Sri kala itu. Bahkan pernah suatu hari, Sri kehilangan barang pribadi miliknya dan ditemukan di tempat yang sama seperti sebelum menghilang. Jangan sentuh itu, buang saja. Mereka menginginkan kau sakit, Sri. Pada benda itu sudah diletakkan sesuatu yang buruk, ujar Triana. Dari apa yang Triana beritahukan, katanya yang menginginkan Sri sakit itu adalah pihak tante si suami. Entah karena apa, yang pasti 2 tantenya suami Sri sangat tidak menyukai keberadaannya di situ. Kalau boleh memilih, aku pun tidak ingin berada di sini, Triana. Kau tahu kan bagaimana mereka memperlakukan aku? Bahkan untuk bertemu orang tuaku saja dilarang. Mereka mengekangku tanpa alasan. Aku rindu kehidupanku yang dulu, Triana. Isaktri kala itu, dia tengah berada di hutan yang berjarak 2 km dari rumah suaminya. Saat ini, tempat itulah yang sangat membantu Sri bila ia ingin berkomunikasi dengan Triana. Dan hanya Triana lah yang bisa menenangkan Sri saat itu. Anehnya, Sri pergi kemanapun dan mau pulang pukul berapapun, tidak ada yang mencarinya, selagi masih di wilayah itu. Tapi bila Sri izin untuk bertemu orang tuanya, Sri akan dilarang habis-habisan. Kukira dunia pernikahan tidaklah seburuk ini, Triana. Buruk bagi kau dan orang-orang yang tidak beruntung, Sri. Tapi bagi mereka yang beruntung,
pernikahan itu akan terasa indah. Tidak mudah mencari laki-laki yang benar-benar mau berkorban untuk kita, Sri. Dan biasanya mereka yang benar-benar tulus pasti akan bertemu dengan orang-orang yang curang. Sehingga yang tulus selalu berada di pihak yang tersakiti, sebelum akhirnya nanti mereka bertemu dengan orang-orang yang sama tulusnya. Lalu mereka bersama hingga maut memisahkan. Lanjut Riana, kepalanya menengadah ke atas. Kau tahu Sri, dulu aku memiliki keyakinan bahwa dari setiap rintangan tersulit di hidup kita, pada akhirnya nanti kita akan bertemu dengan kebahagiaan. Keyakinan yang masih aku pertahankan dalam diriku hingga saat ini. Kau anak yang baik, kau pasti akan bertemu dengan kebahagiaanmu, Sri. Perkataan Triana itu menjadi penyemangat baru bagi Sri. Suami Sri sudah tidak pernah memberinya uang, dan meskipun diberi uang, paling banyak hanya 20.000. Malam itu dengan tekad yang mantap, Sri memutuskan untuk pergi diam-diam dari rumah suaminya. Ia menumpang dengan salah satu teman yang pernah dikenalkan oleh adik iparnya dulu. Setelah tahu tentang kisah Sri, dia bersedia mengambil resiko untuk mengantar Sri pulang. Namun begitu sampai di pelabuhan, mereka berdua dicegat oleh pihak keluarga suami Sri. Hingga akhirnya Sri dikembalikan ke rumah suaminya. Sesampainya di rumah itu, Sri menangis sejadi-jadinya. Aku tahu, kau ingin aku pergi bukan? Kau menyuruh pamanmu untuk mengantarku, tapi mereka tidak mau. Dan asal kau tahu, aku pun sama sepertimu, dipaksa menikah. Dan lihat sekarang, aku diperlakukan seperti ini oleh kau dan keluargamu. Aku terasing di tempat ini. Aku ingin bertemu orang tuaku. Aku ingin kehidupanku yang dulu. Aku benar-benar memohon padamu, tolong lepaskan aku. Di sini hanya kau yang bisa membantuku. Sri terisak. Laki-laki itu terdiam. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur tanpa menjawab sepatah kata pun. Karena lelah menangis, Sri akhirnya tertidur. Entah pukul berapa saat itu, Sri terbangun karena dia dipeluk oleh suaminya. Aku minta maaf, aku berjanji akan mengantarmu besok, bisiknya. Bisakah ia percaya? Tidak, Sri tidak mau mempercayainya terlebih dulu. Tapi rupanya perkataan laki-laki itu memang benar-benar terbukti. Keesokan harinya ia berpamitan pada keluarganya, namun untuk tinggal sementara di rumah orang tua Sri. Jangan terlalu lama, bawa dia kembali, pesan keluarga suaminya. Di sepanjang perjalanan tidak ada obrolan apa-apa antara keduanya. Sri sudah tidak sabar ingin bertemu orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tua Sri, laki-laki itu sepertinya enggan untuk pergi. Kau takut keluargamu akan mempertanyakan keberadaanku. Kau pasti takut disalahkan bukan? Maafkan aku sudah membantumu berada di posisi ini. Tapi jujur, aku sudah tidak bisa tinggal bersamamu. Semoga kelak kau bertemu dengan wanita yang benar-benar sesuai denganmu, yang dengan tulus selalu berada di sisimu, ucap Sri. Laki-laki itu menatap Sri. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia melepaskan kalung yang dipakainya. Aku tahu ini bukan barang berharga, tapi aku ingin kau menyimpannya untukku. Sri menggeleng. Maafkan aku tidak bisa menyimpannya untukmu. Mendengar penolakan Sri, laki-laki itu tersenyum. Sebelum pergi, ia mencium gadis itu, mungkin sebagai bentuk ucapan selamat tinggal. Sri menghela nafas panjang. Entah apa yang ia rasakan, mungkin perasaan kasihan terhadap apa yang akan terjadi pada laki-laki itu, atau entahlah. Dan setelah laki-laki itu pergi, ibunya Sri langsung mengajaknya untuk pergi. Bahkan ayah tirinya juga ikut. Mama akan membawamu pergi sejauh mungkin. Kau pasti tersiksa tinggal di sana. Kau tampak kusam dan tidak terurus. Cepatlah, pihak keluarga suamimu pasti akan mengejar kita. Hari itu benar-benar hari yang tidak disangka-sangka oleh Sri. Tapi benar juga apa yang ibunya katakan. Kalau mereka tidak segera pergi, pasti keluarga suaminya akan datang menjemputnya kembali ke desa itu. Sri tidak bisa mengatakan apa-apa. Hatinya benar-benar berkecamuk saat itu. Apa tindakan yang aku ambil ini sudah benar? Tidak, ini salah. Tapi aku pun tidak mau lagi kembali ke rumah itu, batin Sri.
Sesampainya di kota yang berada di Kabupaten Murung Raya, Sri dibawa orang tuanya ke rumah salah satu keluarga mereka di sana. Rupa-rupanya keluarga mereka itu pun sudah tahu bahwa Sri dan orang tuanya akan datang dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Rupanya semua ini sudah direncanakan oleh orang tua Sri. Sejak tinggal di sana, Sri ikut bekerja di rumah salah satu sepupunya sebagai pembantu dan juga pengasuh anak dengan gaji 500.000 per bulan. Sri merasa jauh lebih bahagia tinggal di sana karena seluruh keluarga sepupunya itu sangat-sangat baik terhadapnya. Hingga suatu hari tepat di 3 bulan setelah Sri tinggal di sana, malam itu ia menerima sebuah telepon dari nomor seseorang yang tidak ia kenal. Rupanya itu adalah nomor adik iparnya yang laki-laki dulu. Adik iparnya itu menanyakan kabar Sri dan lain-lain. Karena hubungan Sri dan adik iparnya itu baik-baik saja, ia pun jujur dengan keberadaannya saat itu. Namun yang tidak disangka-sangka adalah ketika suara lain terdengar di sambungan telepon, suara yang hampir Sri lupakan. "Aku rindu kamu, aku ingin bertemu denganmu, aku siap meninggalkan keluargaku demi kamu. Tolong beri alamatmu di sana, biar aku ke sana. Aku ingin memulai hidup baru bersamamu, bersama anak-anak kita kelak. Aku akan menjaga dan membahagiakanmu." Ucapan laki-laki itu membuat Sri terdiam. Ia tidak menyangka suaminya berkata seperti itu. "Semuanya sudah terlambat, Kak. Aku mohon, berikan aku kesempatan sekali saja. Aku akan membuktikannya." "Kau bukan orang yang seperti ini. Kau pasti sedang ditekan oleh keluargamu, kan? Maaf, aku sudah tidak bisa menerima kakak kembali. Dan memang aku tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih terhadap kakak. Tidak ada siapa-siapa yang tahu aku menghubungimu. Ya Tuhan, bagaimana aku menjelaskannya? Sama sekali tidak ada yang menekanku untuk berbicara seperti ini. Aku sayang kamu." Sri tidak menanggapinya lagi. Ia langsung menutup telepon itu. Matanya jauh menatap langit malam. Dan keesokan harinya, Sri langsung mengganti nomor agar laki-laki itu tidak lagi menghubunginya. 2 hari kemudian, ketika Sri menemui orang tuanya, ia diberitahu bahwa semalam ada suaminya menelpon, meminta alamat, dan menanyakan bahwa ia benar-benar serius ingin kembali dengan Sri. "Ibumu menyuruhku untuk berbicara dengannya, dan kau tahu, dia memohon-mohon padaku untuk memberikan alamat rumah ini. Katanya dia ingin berbicara langsung denganmu. Dulu waktu keluarganya memperlakukanmu dengan tidak baik, dia diam saja kan? Aku geram, aku marahi dia, dan aku bilang kau sudah akan menikah dengan laki-laki lain. Lalu kututup teleponnya," ujar kakak sepupu Sri. Sri tersenyum kecut mendengar perkataan kakak sepupunya tersebut. Memang benar, tapi menyebut Sri akan menikah itu rasanya kurang tepat. Dan setelah hari itu, mantan suaminya tidak pernah lagi menghubunginya. Setahun telah berlalu. Selama ini lumayan banyak laki-laki yang mendekatinya, namun tidak ada satupun yang cocok. Pernah beberapa kali ia menjalin hubungan dengan lelaki, tapi berakhir begitu saja. Triana, wanita itu tidak pernah suka jika Sri dekat dan menjalin hubungan dengan laki-laki. Hubungan persahabatan yang dulunya hangat dan menyenangkan, sekarang malah berubah dingin. "Aku tidak akan melepaskan kamu bersama orang lain. Kau tidak bisa tanpa aku, Sri. Begitupun juga aku. Kita harus selalu bersama dan akan selamanya tetap bersama." "Tapi kau keterlaluan, Triana. Bukankah dulu kau sendiri yang mengatakan bahwa aku pasti akan menemukan kebahagiaanku? Lalu sekarang, bagaimana aku akan menemukan kebahagiaanku kalau kau sendiri yang melarangku mencarinya?" "Kebahagiaan bukan hanya sekedar hidup berpasangan, Sri. Kau bisa bahagia bersamaku. Aku bisa menjadi ibu, saudara, sahabat, seperti apa yang kau inginkan. Jadi aku rasa kau tidak perlu laki-laki." Mulai dari saat itu barulah Sri sadar persahabatan antara ia dan sosok bernama Triana itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. "Aku ingin kau pergi, Triana. Aku tidak ingin bergantung apa-apa lagi terhadapmu." Wajah cantik wanita itu seketika berubah. Wajahnya sinis dan tatapannya tajam, seolah hendak melahap apapun yang berada di hadapannya bulat-bulat.
Sri kehilangan kendali atas dirinya. Ia bahkan berulang-ulang kali berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Jika dipasung, ia akan membentur-benturkan kepalanya hingga berdarah-darah. Bahkan pergelangan tangannya ia gigit sendiri hingga sebuah luka yang cukup lebar menganga. Aku akan membawa anak ini. Jika ia tidak bisa aku miliki secara hidup-hidup, maka dia akan aku bawa ke alamku. Semua orang kalang kabut waktu itu. Perkataan Sri yang sudah dirasuki sosok bernama Triana tersebut benar-benar membuat orang tuanya kalut. Akhirnya setelah cukup lama berunding, orang tua Sri akhirnya memutuskan untuk mengantar Sri pada ayah kandungnya yang merupakan seorang dukun. Ibunya berharap ayah kandung Sri bisa menyembuhkannya. Sesampainya di tempat ayah kandung Sri, ia disambut haru oleh ayah kandungnya yang sudah sangat lama sekali tidak pernah bertemu. Anehnya, selama hampir seminggu di rumah ayahnya, Sri tidak pernah kerasukan lagi. Biarlah dia tinggal di sini untuk sementara waktu, ujar sang ayah pada ibunya Sri. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ibunya mengizinkan Sri untuk tinggal sementara waktu di rumah ayahnya. Di sana ia menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Bagi Sri, ayahnya adalah orang yang baik meskipun terkesan cuek. Sri juga mempunyai saudara tiri yang baik sekali bernama Ardianus. Bersama saudaranya itu, Sri sering diajak mencari duren di hutan, maawang getah di kebun, atau menjual sayur ke barak-barak karyawan perusahaan. Hingga sampai di suatu hari, Sri memutuskan untuk bekerja pada sebuah warung makan untuk mencari penghasilan lain dan juga pengalaman. Sebelum berangkat, Sri dimandikan oleh ayahnya. Ingat, jangan berpergian pada malam hari, pesan ayahnya. Singkat cerita, Sri pun masuk bekerja di sebuah warung makan. Di sana ia berteman dengan seorang perempuan teman sekamarnya yang juga merupakan teman kerja. Pada mulanya, Sri yakin sekali bahwa perempuan itu sangat baik terhadapnya. Tapi rupa-rupanya Sri salah. Perempuan itu ternyata 11-12 dengan teman-temannya sewaktu bekerja di biliar dulu. Namun ada seorang laki-laki pelanggan setia warung itu yang sangat akrab dengan bos warung tersebut. Dan ia juga satu kampung dengan perempuan itu, hanya berbeda RT saja. Karena satu kampung, tentu banyak sedikitnya laki-laki itu tahu tentang si perempuan tersebut. Dan saat pemilik warung curhat pada si lelaki tentang aduan-aduan teman Sri yang mengeluhkan hasil pekerjaan Sri, lelaki itu malah membela Sri dengan mengatakan, "Saya kenal betul perempuan itu. Saya satu kampung dengannya. Kalau masalah pemalas, tidak diragukan lagi. Bahkan celana dalam yang ia pakai saja, neneknya yang cuci, Bu. Tapi terpulanglah pada ibu. Mau menelan bulat-bulat aduan itu atau menyelidikinya dulu sebelum percaya, itu terserah ibu saja. Yang terlihat baik di depan belum tentu benar-benar baik, Bu. Saya lihat pekerjaan Sri itu cukup bagus. Dia cekatan dan bisa mengerjakan pekerjaan seorang diri. Terlebih bila ibu tidak ada di sini, Sri lah yang mengerjakan semuanya. Mulai dari memasak, mencuci piring kotor, menggoreng ikan, menyajikan makanan pada pelanggan. Itu hanya yang saya tahu. Entah apalagi pekerjaan-pekerjaan yang ia kerjakan selain itu. Dan anak buah ibu yang satu itu hanya duduk sambil bermain HP. Atau memang dasarnya begitukah sistem kerja di sini?" Pemilik warung itu terdiam. Ia terhenyak mendengar perkataan laki-laki tersebut. Bahkan pada saya sendiri, dia juga pernah mengadukan tentang Sri. Katanya pemalas dan lain-lain. Tapi jujur saya tidak percaya, karena saya tahu betul siapa perempuan itu. Setelah hari itu, pemilik warung makan rupanya menyelidiki sendiri tentang apa yang terjadi di balik laporan-laporan perempuan itu yang mengadukan hal-hal yang buruk tentang Sri. Ternyata motifnya sederhana, karena Sri mengetahui tentang hubungan panas perempuan itu dengan seorang laki-laki yang juga merupakan teman Sri dulu sewaktu ia bekerja di rumah sepupunya. Dan si perempuan itu tidak mau rahasianya dibongkar oleh Sri. Itu sebabnya ia menginginkan Sri diberhentikan dari rumah makan tersebut. Padahal Sri sendiri tidak ada niat sekecil kuman pun
untuk mengadukan perbuatan temannya pada bos. Alhasil setelah semuanya terungkap, perempuan itu diberhentikan oleh bos. Dan sekarang Sri menjadi anak buah kesayangan si bos. Hari-hari berlalu begitu saja. Hari itu tepat pada tanggal 13, Sri memulai hubungan baru dengan laki-laki yang dulu membelanya. Laki-laki itu bernama Yudi. Dan sebulan setelahnya Yudi datang ke rumah orang tua Sri untuk melamarnya. "Aku ini terserah yang punya badan saja. Kalau dia menerima, maka aku juga menerima," jawab ayah Sri. Akhirnya setelah hari raya Idul Fitri, pernikahan sederhana keduanya pun akan dilangsungkan. Akan tetapi, 3 hari sebelum pernikahan, Sri terlanggar pantangan dari ayahnya, yang mengakibatkan Triana kembali masuk ke dalam tubuh Sri. Ia mengamuk, bahkan 7 orang laki-laki yang sangat kuat tidak bisa menahan tubuhnya. "Kalian orang jahat, aku tidak akan melepaskan Sri untuk kalian." Calon suami Sri berpikir untuk membawa Sri pulang ke rumah ayah kandungnya saja. Mungkin beliau mempunyai cara untuk menyembuhkan Sri lagi. Tapi tentu dengan keadaan Sri yang seperti itu, ia tidak diizinkan untuk dibawa ke rumah ayah kandungnya yang berjarak 5 jam lebih dari desa tersebut. Jadi pernikahan mereka ini akan dilangsungkan di rumah si lelaki karena jarak yang jauh dan adanya ibu kandung Sri di sana. Mengakibatkan ayah kandungnya tidak bisa hadir dan menyerahkan walinya kepada penghulu melalui surat yang beliau tulis sendiri. Dan calon suami Sri tidak sengaja mengajak Sri keluar malam, sehingga membuat Sri melanggar pantangan yang diberikan oleh ayahnya. Keadaan Sri saat itu sangat memprihatinkan. Bahkan orang-orang yang didatangkan untuk menyembuhkannya sama sekali tidak ada hasil. Bagaimanapun, Triana sangat menginginkan pernikahan itu dibatalkan. "Tinggalkan dia," bentak Sri dengan mata berapi-api. "Aku menyayanginya. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan dia? Dia tidak akan bahagia bersamamu. Kau sendiri, apa kau sayang terhadap Sri?" "Aku sangat menyayanginya." "Kalau begitu, kau tidak akan menyakitinya. Tapi dalam keadaan sekarang, kau sudah sangat menyakitinya. Apa kau tidak menginginkan dia bahagia?" Triana terdiam. "Dia mulai menjauhiku. Aku tidak ingin kehilangan dia. Bila aku tidak bisa membawanya bersamaku secara baik-baik, maka aku akan memaksanya untuk ikut denganku." "Itu artinya kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Kalau kau benar-benar sayang padanya, seujung jari pun kau tidak akan pernah menyakitinya. Tolong beri aku kesempatan untuk membahagiakannya. Aku berjanji tidak akan pernah menyakitinya." "Berjanjilah, apapun yang terjadi antara keluargamu dan Sri ke depannya, kau tidak akan pernah meninggalkan dia sendiri. Tetap bersamanya hingga akhir. Bagaimana?" Tanpa ragu-ragu laki-laki itu mengucap janji tersebut. Dan entah bagaimana setelah itu, tubuh Sri melemah dan akhirnya jatuh pingsan. Tepat di hari pernikahan mereka, Triana kembali hadir. Namun ia tidak melakukan apapun. Hanya suami Sri yang tahu kehadirannya kala itu. Hari-hari berlalu begitu cepatnya. Senyum dan tawa bahagia menghiasi kehidupan dua pasangan baru itu. Hingga suatu hari, masalah mulai bermunculan. Masalah-masalah itu datang dari pihak keluarga suaminya, yakni sang mertua, yang selalu menunjukkan rasa tidak suka terhadap Sri, yang dianggap membuat suaminya berubah. Karena semua gajinya kini tidak lagi diserahkan pada orang tuanya, melainkan ia bagi 2 untuk Sri, separuh bagian dan separuh lagi untuk orang tuanya. Namun bagi orang tuanya itu tidak cukup. Mereka ingin gaji suami Sri diserahkan semua pada mereka, dan mereka yang memberi jatah 500.000 satu bulan untuk keduanya. Tentu saja hal itu tidak disetujui oleh suami Sri, karena setelah ia menikah, sudah kewajiban dia untuk menafkahi istrinya. Harusnya ia dan Sri yang memberi jatah tiap bulan pada orang tua. Jatah per bulan juga cukup banyak yang suami Sri kasih pada orang tuanya, yakni dengan jumlah 2,5 juta. Karena gaji di PT waktu itu sangat besar, sekitar 10-12 juta dengan bonus yang diterima setiap tanggal 17. "Kalau kalian menginginkan gaji fullku seperti waktu aku bujang,
Tentu itu tidak bisa aku penuhi lagi, Pak, Mah. Karena aku juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istriku. Dan kurasa dengan uang yang aku berikan pada kalian itu, rasanya sudah sangat cukup untuk sebulan. Lagi pula tidak ada cicilan apa-apa yang perlu kalian bayar. Hutang, makan, dan minum, semuanya biar aku dan istriku yang bayar. Jadi uang yang aku berikan itu khusus untuk kalian belanja. Bukankah itu lebih dari cukup? Kau sudah menjadi anak durhaka. Kau berubah semenjak beristri. Pasti dia sudah menghasutmu, kan? Ya Allah, Mah, Sri sama sekali tidak menghasutku. Bahkan dia sama sekali tidak tahu gajiku berapa. Diberi uang bulanan atau tidak, dia sama sekali tidak mengeluh. Dia tidak banyak menuntut, Mah. Ku dengar istrimu itu bukan perempuan baik-baik. Dia penjaga biliar, wanita malam, pelacur. Astagfirullahaladzim. Ingat-ingat dalam berbicara, Mah. Tidak baik menuduhnya seperti itu. Upar yang bilang, katanya dia pernah melihat istrimu di biliar PC. Aku tahu, istriku memang pernah bekerja di biliar. Lalu sekarang apa masalahnya? Sejak saat itu memang banyak sekali fitnah-fitnah yang didengar oleh suami Sri. Tapi ia berusaha untuk menyembunyikan semuanya dari Sri. Namun karena banyak menyembunyikan hal yang tidak mengenakan itu, membuatnya menjadi pemurung. Dan tentu saja perubahan suaminya tersebut membuat Sri merasa aneh dan heran. Sebisa mungkin ia mencoba mencari tahu penyebab suaminya menjadi seperti itu. Hingga akhirnya suaminya pun jujur kepada Sri. Aku memang pernah bekerja di biliar dan menjadi penjaga di gedung badminton. Tapi aku tidak pernah berbuat yang macam-macam. Aku digaji dan dengan uang gaji itulah aku makan. Tega betul mereka yang membuat fitnah seperti itu. Tapi aku tidak mau terlalu berlebihan membela diriku. Karena percuma saja bila orang tidak percaya dan sekarang keputusan ada di tanganmu. Kalau memang kau menginginkan hubungan kita berakhir, aku akan siap menerimanya. Suaminya menggeleng. Aku percaya padamu. Dan sekarang aku lega karena sudah tidak ada rahasia lagi yang harus aku sembunyikan darimu. Asal kau tahu, tidak peduli bagaimana orang membicarakanmu, apabila aku tidak membuktikannya sendiri, maka aku tidak akan percaya. Sri tersenyum. Lelakinya yang berada di sisinya sekarang berpuluh kali lipat baiknya daripada mantan suaminya dulu. Sri bahagia bisa bersama dengan lelakinya itu. Lelaki yang selalu membelanya, bahkan di hadapan keluarganya sendiri. Dan ketika Sri hamil, pada waktu itu, ibu mertuanya datang untuk meminta suami Sri pulang ke rumah. Karena adik dari suami Sri akan menikah dalam waktu dekat ini. Kebetulan saat itu Sri setengah sakit. Maaf, Mah, aku tidak bisa pulang. Dan pernikahan itu pun pasti akan berjalan lancar tanpa aku. Aku tidak bisa pergi karena istriku sedang sakit. Aku harus menjaganya. Mendengar penolakan suami Sri, ibu mertuanya seketika seperti kebakaran jenggot. Ia menyumpahi Sri agar kelak mati saat melahirkan dan mengatakan anak yang dikandung Sri bukanlah anak dari suaminya. Padahal waktu itu Sri sama sekali tidak melarang suaminya untuk pergi. Namun yang namanya juga suami yang baik tentu tidak akan pergi meninggalkan istrinya, apalagi saat itu istrinya tengah sakit. Dari awal aku tidak pernah menyukai istrimu itu. Dia sudah membuatmu menjadi durhaka kepada kami. Dia membawa pengaruh buruk padamu. Kudoakan semoga nanti ketika dia melahirkan anak haram itu, dia akan mati. Suami Sri menangis mendengar sumpah serapah dari ibunya yang ditunjukkan untuk Sri. Dan 2 hari setelahnya, suami Sri dimarahi oleh sepupunya yang doyan kawin. Sepupunya itu mengatakan, hubungan antara kau dan orang tuamu tidak ada kata cerai. Sementara kau dengan istrimu itu hanya orang yang dipersatukan dalam pernikahan dan suatu saat bisa bercerai. Kau bodoh kalau lebih memilih istri ketimbang orang tua. Hubungan antara aku dan orang tuaku memang tidak bisa cerai. Dan begitu juga hubungan antara aku dan anakku. Selama ini aku tidak pernah bermaksud durhaka pada orang tuaku. Tapi apa yang mereka lakukan pada istri dan anakku itu sudah sangat keterlaluan. Aku sudah dewasa. Aku berhak untuk menentukan kehidupanku sendiri.
Aku berkewajiban untuk menafkahi istri dan anakku, dan aku akan tetap mempertahankan mereka di sisiku. Karena bagiku, pernikahan hanya cukup sekali seumur hidup. Setakat kawin cerai tanpa tanggung jawab seperti kau pun rasanya aku bisa. Tapi setelah kita mengucap akad, disitulah tanggung jawab terhadap istri dan anak mulai dipikul. Dan hanya laki-laki hebat atau kepala keluarga yang tangguh yang bisa memikul tanggung jawab itu hingga mati. Andai tidak ada yang melerai, mungkin perkelahian antara suami istri dan sepupunya itu tidak dapat dihindari. Kemelut masalah yang datang menerpa rumah tangga Sri dan suaminya itu begitu sangat dahsyat. Hanya segelintir orang yang mendukung keputusan suami istri, tapi hampir seluruh keluarga pihak orang tuanya mendukung dengan keputusan suami istri tersebut, karena mereka memang kenal betul dengan orang tua suami Sri itu. Hingga sampai saat ini, Sri masih sangat dimusuhi oleh keluarga suaminya. Bahkan pernah beberapa waktu lalu, di tahun 2021 tepatnya, adik ipar Sri menghubungi suaminya, menanyakan kabar, tapi tidak pernah sekalipun menanyakan kabar Sri dan anak-anaknya. Sementara Triana, ketika cerita ini ditulis, ia sempat hadir di rumah Om Ras. Tapi meski ia hadir, ia sama sekali tidak mengganggu. Mungkin hanya sekedar menjenguk karena sudah menuliskan namanya berkali-kali dalam cerita ini. Dan untuk Upar, dia sudah meninggal beberapa tahun setelah ia memfitnah Sri. Upar meninggal dengan tragis, tubuhnya hancur tergencet ketika kecelakaan. Sementara temannya yang menyetir baik-baik saja, bahkan hampir tidak mengalami luka yang serius. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.